Halo Tribuners, aktor dan juga mantan atlet basket Denny Sumargo angkat bicara mengenai polemik royalti di Indonesia dan juga perihal pengibaran bendera One Piece yang terjadi di tanah air selama beberapa hari belakangan ini menjelang ulang tahun Indonesia yang ke-80. Bagi Denny Sumargo, masalah royalti harus segera diselesaikan agar tidak ada lagi masalah-masalah baru. Dan hal yang paling membuatnya tertawa adalah ketika mendengar pernyataan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yakni ketika kafe yang memutar suara alam atau suara burung tetap dikenakan royalti. Denny Sumargo pun bertanya-tanya apakah burungnya itu akan mendapatkan royalti juga atau tidak, dan itu yang menjadi sebuah sensasi yang terjadi belakangan ini, serta Denny Sumargo juga menganggap pengibaran bendera One Piece sangatlah aneh jika memang dibiarkan. Hal itu terlebih menyambut uh, keterangan dari Presiden Prabowo Subianto yang dimana negara atau dirinya tidak mempermasalahkan adanya bendera One Piece berkibar di tanah air. Bagi Denny Sumargo, jika dibiarkan takutnya nantinya negara luar akan menganggap Indonesia memiliki sebuah masalah besar namun dibiarkan. Dan ini juga membuat nama Indonesia jelek di mata internasional. Berikut keterangan dari Denny Sumargo. Lagu yang nggak boleh diputar di kafe kok. Gimana kok? Tadi kan sempat dibahas juga di dalam. Bahas tadi dalam. Iya. Saya sih nggak bisa tahu komen karena bukan bidang saya. Cuman ini kan masalah ada 3 pihak kan, pencipta, penyanyi, dan apa lembaga itu ya LMK gitu. Nah ini sebenarnya yang menurut saya harusnya sih dipercepat aja jalur pembenahannya, karena permasalahan yang akhirnya kemana-mana ini bisa menimbulkan lebih banyak lagi trigger-trigger yang mengganggu dunia seni bermusik gitu. Mereka udah dibahas oleh beberapa pihak yang akhirnya jadi kontroversi kan. Ada beberapa nama lah yang kalian udah tahu. Yang menurut saya semuanya pengennya tuh sebenarnya jalurnya tuh jelas. Karena kan kemarin ada narasi baru yang keluar, suara burung aja bisa kena hak cipta gitu lah. Nah pertanyaannya apakah burungnya dibayar atau enggak? Kan itu kan pertanyaan netizen kan, yang akhirnya menjadi huru hara di dunia sosial media gitu. Dipercepat aja sih pembenahannya supaya jalurnya enak dan orang-orang lain juga bisa menggunakan lagu ini dengan seperti apa gitu. Karena kan sama-sama butuh promo. Yang satu juga butuh apalagi namanya musik untuk supaya tempat dia lebih hidup lagi, sama-sama butuh semuanya gitu. Terus masukannya seperti apa Pak? Buat pihak kafe gitu? Saya nggak bisa kasih masukan karena memang saya bukan orang yang kompetensi di situ. Cuman paling nggak saya hanya bisa berkomentar seperti netizen aja yang pastinya lebih kepengen jangan sampai jadi panjang hiruk pikuk masalah royalti ini gitu. Karena akhirnya nama-nama besar yang nanti keluar lagi ribut podcast lagi kan. Tapi lu tertarik ngedatengin pihak LMKN atau musisi gitu nggak sih ke podcast? Sebenarnya tertarik banget, cuman memang kemarin kita belum dapat jawaban ya. Oh gitu. Kalau dapat jawaban sih pihak terkait yang dari institusi pun kita pengen banget dengar gitu. Karena solusinya apa untuk kayak begini? Kok lama-lama kok jadi ganggu kok kayak nggak ada solusinya gitu. Padahal ini kan sebenarnya masalah yang kalau mau diselesaikan gampang aja gitu kan harusnya. Ya menurut saya, kalau mungkin menurut mereka berat kali ya. Gitu. Oh berarti sempat udah Coba kontak ya belum? Oh. Tapi kok menurut lo lucu gak sih? Suara burung aja, suara alam tuh mesti laporan. Ya buat kita jadi komedi kan, kalau buat netizen kayak kita kan kayak, hah? Suara burung kena royalti, lah burungnya dibayar gak kan gitu kan? Pasti kan pertanyaannya gitu. Cuma kan sepertinya maksudnya mereka tuh mungkin bukan itu. Maksudnya segala sesuatu di dunia itu punya hak royalti sendiri. Cuma kan kemarin ada keluar lagi kalau nggak salah satu majelis ngomong kalau misalnya urusan royalti kayak begini permasalahan lebih jauh, W.R. Supratman tuh kayak raya kan katanya kan dia. Itu kan jadi lucu jadi kemana-mana gitu, panggung komedi di negara kono lama gitu. Iya. Kalau pengibaran bendera Jolly Roger gimana? Nah itu juga gue juga nggak bisa terlalu ngomong terlalu jauh karena gue nggak terlalu ngerti kenapa akhirnya masalah ini jadi kemana-mana. Terus ada narasi katanya Bapak Presiden
tidak mempermasalahkan katanya, betul itu? Kalau misalnya ada kan jadi aneh juga sih, apalagi kalau misalnya pas hari kemerdekaan kan ya. Kan maksudnya standarnya hari kemerdekaan adalah waktu kita sama-sama merayakan kemerdekaan kita dengan bendera yang menjadi simbolis kebanggaan kita. Ya kalau ada bendera lain kan berarti ada sesuatu dong. Dan kalau ada sesuatu kan pasti jadi narasi berikutnya yang kemudian bisa kemana-mana, dan yang bahayanya itu bisa masuk ke ranah internasional yang kemudian akhirnya menjadi pembahasan dan negara kita akan mungkin diindikasikan mengalami gangguan. Ya tapi mungkin Jangan lupa subscribe ya.